إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kembali kita bisa bermajlis untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk menambah ilmu kita. Dan hendaknya kita berusaha untuk terus menambah ilmu kita sedikit demi sedikit. Karena Nabi kita SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ditambahkan sesuatu kecuali ilmu. Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, untuk berdoa, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu untukku. Maka hendaknya kita berusaha untuk menambah ilmu kita dengan kita belajar, hadir di majlis ta'lim, dengan kita membaca kitab-kitab para ulama, dengan kita bertanya, dan terus berusaha untuk menambah ilmu kita walaupun sedikit, sekalipun sedikit, karena ilmu sedikit demi sedikit. Ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang ingin mengumpulkan ilmu sekaligus, maka akan hilang darinya sekaligus. Jadi ilmu itu sedikit demi sedikit, ala marril ayyam, sepanjang waktu. Setiap waktu kita terus belajar, menambah ilmu kita sedikit demi sedikit. Karena ilmu ini, ikhwan fillah, terlebih lagi di zaman fitnah seperti ini, akan menjadi cahaya bagi kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar kita tidak mudah tertipu dengan banyaknya orang melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu atau mengucapkannya. Ilmu akan menjadikan kita kuat di atas kebenaran, sekalipun orang banyak menyelisihi, sekalipun banyak orang yang mencela. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan tentang sifat ahlul haq, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq, akan senantiasa ada orang yang menampakkan kebenaran, mereka tetap istiqamah di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, mereka tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang mencela mereka. Ilmu akan menjadikan kita kuat di atas kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla
senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab syarah dari kitab Tauhid yang dinamakan oleh Syekh Abdul Rahman An-Najdi Hasyiyatu Kitab Tauhid, dengan pembahasan masih berkaitan dengan An-Nujum atau At-Tanjim, ilmu nujum. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan tentang bahwa ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ada ilmu ta'thir dan ada ilmu at-tasyir. Ilmu ta'thir artinya meyakini bahwa bintang-bintang bisa mempengaruhi kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan Syekh telah menyebutkan ilmu nujum at-ta'thir ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang meyakini bahwa bintang-bintang yang dengan sendirinya melakukan apa yang terjadi di muka bumi ini, dia yang menciptakan, maka ini jelas kufur. Kemudian yang kedua, ya, dengan ilmu bintang mereka menjadikannya sebagai sebab untuk mengetahui perkara gaib. Ini juga termasuk kufur. Kemudian yang ketiga, ayya'taqidaha sababan li hudutsil khair. Dia meyakini bahwa bintang-bintang tersebut menjadi sebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Dan biasanya mereka menisbatkan ke bintang setelah peristiwa atau setelah kejadian itu terjadi. Setelah peristiwa terjadi baru mereka katakan ini disebabkan karena bintang. Ya, maka kata Syekh, ini bisa masuk ke syirik kecil karena mereka menjadikannya sebagai sebab, dan tetap mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir. Jenis ilmu bintang yang kedua yaitu ilmu tasyir, ya, yaitu ilmu yang mempelajari pergerakan bintang. Dari kata as-sair, as-sair itu artinya berjalan. Ilmu tasyir, ilmu bintang yang mempelajari pergerakan bintang. Kata Syekh, wa hadza yanqasim ila qismain. Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ayyastadilla bisayriha 'alal masalih ad-diniyah, fa hadza matlubun. Kata Syekh, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia gunakan pergerakan bintang untuk kemaslahatan agama. Dia mempelajari pergerakan bintang untuk kemaslahatan agama. Fahada matlub, dan ini tentu diperintahkan untuk kita pelajari. Wa idza kana yu'inu ala masalih diniyah wajibah kana ta'allumuha wajiban. Kalau ini bisa membantu kita untuk mengetahui kemaslahatan agama yang wajib hukumnya, maka mempelajarinya hukumnya wajib, ya. Jadi apabila mempelajari ilmu bintang seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan agama yang hukumnya wajib, maka wajib dipelajari. Tentu wajibnya di sini bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Artinya kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang mempelajari, maka itu sudah cukup. Kama law arada ay yastadilla bin nujum ala jihatil qiblah. Seperti misalnya orang menggunakan bintang untuk mengetahui arah kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat, maka ini termasuk ilmu bintang yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya karena berkaitan dengan kemaslahatan agama. Kemudian yang kedua kata Syekh, ayyastadilla bisayriha 'ala al-masalih ad-dunyawiyah, fa hadza la ba'sa bihi. Mempelajari ilmu bintang
mempelajari pergerakan bintang untuk kemaslahatan dunia. Untuk kemaslahatan dunia. Fahadza la ba'sa bihi. Maka ilmu yang seperti ini tidak mengapa kita mempelajarinya. Artinya boleh kita mempelajarinya. Mempelajari pergerakan bintang untuk kemaslahatan dunia kita. Kemudian Syekh menyebutkan wahada naw'an. Dan ini ada dua jenisnya. Ya. Mempelajari pergerakan bintang yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia ada dua jenisnya. Yang pertama ayyastadilla biha 'alal jihad kama ma'rifati anna al-qutub yaqa' shimalan dan seterusnya. Seperti mempelajari ilmu pergerakan bintang ini untuk mengetahui arah. Ya, untuk mengetahui arah, terutama ketika orang berjalan di malam hari. Tentu zaman dulu tidak ada kompas seperti sekarang. Ya, keadaan pada zaman dahulu tidak seperti sekarang, sehingga orang sangat tergantung dengan bintang. Ya, sehingga dengan mereka mempelajari ilmu nujum seperti ini, mereka bisa mengetahui arah yang mereka tuju. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Ya, dengan bintang-bintang mereka bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, ayyastadilla biha 'alal fusul wa huwa ma yu'raf bi ta'allumi manazilil qamar. Jenis yang kedua, mempelajari bintang untuk mengetahui perubahan musim. Untuk mengetahui musim. Wa huwa ma yu'rafu bi ta'allumi manazilil qamar. Dan ini yang dikenal dengan mempelajari ya tempat-tempat bulan. Ya. Dengan demikian mereka akan mengetahui datangnya atau perubahan musim. Dan jenis yang kedua ini sebagian ulama memakruhkannya, sebagian lagi membolehkannya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan begitu juga oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Abdurrahman An-Najdi, yang nanti kita akan bacakan penjelasan dari beliau. Jadi jenis yang kedua ini yaitu mempelajari bintang untuk mengetahui perubahan musim, ini sebagian salaf memakruhkannya dan sebagian lain membolehkannya, karena mereka mengatakan tidak ada yang dilanggar di dalam ilmu ini, karena ilmu ini berkaitan dengan sesuatu yang nampak. Jadi tidak ada unsur kufurnya di ilmu ini, kemudian juga tidak berkaitan dengan mengetahui ilmu gaib, sehingga ini bisa dibutuhkan oleh seorang sehingga mereka bisa menyelesaikan tanaman yang akan mereka tanam, ya, kapan mereka mengawinkan tanaman mereka, ya, ini bermanfaat ketika mereka bercocok tanam, sehingga sebagian salaf tidak memakruhkannya dan memasukkannya ke dalam ilmu bintang yang boleh dipelajari. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh di kitab Hasyiyatu Kitab At-Tauhid. Qala Al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghairu dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi, intaha. Berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang ini untuk 3 tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama'i. Bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hiasan langit, ya, untuk menghias langit. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi, qala ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih
sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Ya. Sungguh telah kami hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Ai zayyana as-samaa'a ad-dunya minkum allati hiya adna sama'in ilaikum min ghairiha bimasabih. Artinya kami telah menghiasi langit-langit dunia, yaitu langit-langit yang lebih dekat kepada kalian, allati hiya adna sama'in ilaikum, yang mana langit pertama ini merupakan langit yang paling dekat kepada kalian daripada langit-langit yang lain, bimasabih, dengan bintang-bintang. Ini jelas disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan bintang untuk menghiasi langit. Ya. Kemudian beliau mengatakan masabih jam'u misbah wa huwa siraj. Dan misbah masabih jamak dari kata tunggal misbah yang berarti lampu. Abbara biha 'anil kawakib. Allah Subhanahu wa taala gunakan misbah untuk menyebutkan bintang-bintang. Wa nakiraha litta'zim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di susunan kalimat yang memiliki makna umum. Ya, tujuannya untuk mengagungkannya. Bahwa ini adalah bukan sembarang misbah, bukan sembarang lampu, tapi ini adalah bintang yang besar. Ay bimasabih azimah laysat kamasabihikum allati ta'rifunaha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang yang agung sebagai hiasan bagi langit. Laysat kamasabihikum allati ta'rifunaha. Dan bintang-bintang ini tidak seperti lampu-lampu yang kalian ketahui, tapi dia merupakan bintang yang sangat besar. Ya, bahkan disebutkan bahwa bintang-bintang yang ada di atas langit jauh lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Dan itu sangat banyak, dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pertama diciptakannya bintang. Yang kedua, rujuman li syayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Qala ta'ala waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar, ya, untuk melempar syaitan-syaitan. Ai ja'alna al-masabih rujuman, yaitu kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan-syaitan. Jam'u rajmin summiya bihi ma yurjamu bihi ay yurma. Jamak rujum, jamak dari rajam, yang dinamakan untuk sesuatu yang dilempar. Wal muradu bisyayatin mustariqus sam'a kama taqaddam. Dan maksudnya syaitan di sini adalah syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran ketika Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, syaitan-syaitan yang mencuri ini dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua syaitan dilempar, tapi syaitan-syaitan yang mencuri wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada malaikat. Wa rawa Ibnu Mardawayh an Ibnu Mas'udin marfu'an, amma as-sama'u ad-dunya fa inna Allah khalaqaha min dukhan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa zayyanaha bimasabih an-nujum wa ja'alaha rujuman lisyayatin wa hafizaha min kulli syaitanin rajim. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh dari Ibnu Mas'ud, yang sanadnya beliau sampaikan kepada Nabi SAW, yang berbunyi amma sama'ud dunya, adapun langit dunia, yaitu langit yang pertama. Disebut dengan langit dunia karena yang paling dekat dengan kita. Fa inna Allah khalaqaha min dukhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari dukhan. Ya. Tapi bukan dukhan maksudnya asap di sini, tapi dari uapan air. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah jadikan di langit-langit tersebut ada bintang-bintang dan ada bulan, ya. Allah ciptakan di langit-langit tersebut sirajan, yaitu matahari.
wa qamaran munira, dan bulan yang bersinar, wa zayyannaha bimasabihin nujum, dan kami hiasi dengan bintang-bintang, dengan cahaya bintang-bintang, wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan, wa hafidhaha min kulli syaitanir rajim, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dari semua syaitan yang terkutuk. Ya, jadi syaitan tidak akan bisa melewati langit. Ya. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada bihi, Allah jadikan bintang-bintang sebagai tanda untuk petunjuk, ay dalalatun 'alal jihad wal buldan, yaitu sebagai tanda untuk mengetahui atau sebagai petunjuk untuk mengetahui arah atau tempat. Jadi orang ketika dulu safar, kemudian mereka berada di tengah padang pasir, ya, tentu tidak ada yang mereka bisa jadikan sebagai tanda kecuali bintang, karena padang pasir itu hampir sama rupanya. Ya, sama sekarang kalau kita berjalan di jalan-jalan di Saudi, hampir semuanya sama rupanya. Ya, kiri kanan batu, gunung. Sehingga kalau tidak ada tanda atau kita tidak terbiasa melewati jalan itu, kita akan tersesat. Orang-orang dahulu mereka mengetahui jalan, mengetahui arah, mengetahui tempat melalui bintang. Jadi bintang tertentu yang ada di satu arah itu mereka ingat, sehingga nanti ketika mereka membutuhkan untuk mengetahui tempat atau arah, tinggal mereka melihat bintang. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya, yuhtada biha bisighatil majhul, ay yuhtada biha an-nas atau yahtadi biha an-nas fi dzalika. Yuhtada biha dengan di sini menggunakan mabni lil majhul, yaitu kalimat yang tidak disebutkan subjeknya. Dan maksudnya di sini adalah yahtadi bihan nas, bintang-bintang yang digunakan oleh orang untuk mengetahui petunjuk atau dijadikan oleh manusia sebagai petunjuk. Qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Dengannya kalian bisa jadikan petunjuk di kegelapan daratan dan laut. La fi ilmil ghaib kama yaz'umuhu al-munajjimun. Bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mengetahui perkara gaib sebagaimana yang dikatakan oleh ahli nujum. Wa taqaddama wajhu butlani za'mihim wa annahu la haqiqata laha, dan telah disebutkan batilnya anggapan mereka ini dan apa yang mereka katakan tidak ada hakikatnya. Ya. Mereka mengatakan dengan bintang-bintang ini kita bisa mengetahui perkara gaib, ini tidak ada hakikatnya. Karena tidak ada cara kita untuk mengetahui perkara gaib kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya kepada kita. Ya. Adapun menggunakan bintang dan sebagainya, ini artinya adalah pengakuan yang tidak ada hakikatnya. Kemudian kata Qatadah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu." Barang siapa yang mentakwil selain itu, artinya menjadikan bintang selain dari tiga tujuan ini, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Qala Syekh Abdurrahman An-Najmi, ay faman za'ama fiha ghairu ma dzakara Allah fi kitabih min hadhihi ats-tsalath faqad fadda'a biha ilm al-ghaib bi an za'ama anna fiha sa'dan wa nahsan wa nahwi dzalika faqad akhta'a haitsu za'ama syai'an ma anzalallahu bihi min sultan wa adha'a nasibahu ay haddahu min ad-din wa min kulli khair. Barang siapa yang menganggap bintang selain tiga tujuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, sehingga dia mengaku bahwa bintang bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui perkara gaib,
sehingga dengannya mereka bisa mengetahui siapa yang beruntung dan siapa yang rugi, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara dan yang semisal dengannya, faqad akhta'a, maka dia telah keliru, dia telah salah. Haitsu za'ama syai'an ma anzalallahu bihi min sultan, karena dia mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ilmu tentangnya. Ini tidak ada dalilnya. Dia mengakui sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari agama ini. Ya, karena ini kufur. Kalau dia meyakini ini, maka dia telah keluar dari Islam, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau dia mengatakan bahwa dengan sebab bintang kita mengetahui perkara gaib, maka dia telah keluar dari Islam. Karena dia telah mengakui sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Ini jelas kufur. Maka dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari agama dan menyia-nyiakan bagiannya dari semua kebaikan. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, intaha. Dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Karena setiap orang yang memaksakan dirinya yang tidak ada ilmu yang dia miliki tentang itu, maka ini termasuk takalluf, termasuk membebani diri sendiri. Semua orang yang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, maka ini takalluf. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan di antara sifat para sahabat adalah wa aqallun nasi takallufan. Para sahabat adalah orang yang paling sedikit membebani diri mereka sendiri. Apa yang mereka ketahui mereka sampaikan. Yang tidak mereka ketahui tidak mereka sampaikan. Ya, mereka waqafun 'ala nusus. Mereka para sahabat berhenti berdasarkan dalil. Ya. Dan begitu juga di dalam beragama. Apa yang diperintahkan itu yang mereka laksanakan. Apa yang dilarang itu yang mereka tinggalkan. Mereka tidak pernah melakukan bid'ah, membuat-buat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Mereka hanya fokus dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, wa ashghala nafsahu bima yadurruhu wa la yanfa'uh. Maksud dari dia membebani dirinya yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Dia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang memudaratkannya, yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Wala sabila lahu ilaih, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Walaysa ma'muran bihi, dan dia juga tidak diperintahkan. Dia tidak diperintahkan menjadikan bintang itu sebagai sebab untuk mengetahui perkara gaib. Wa hadzal athar akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Dan athar dari Qatadah ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya secara ta'liq. Maksudnya secara ta'liq tidak menyebutkan sanadnya, tapi langsung disebutkan qala Qatadah. Tidak disebutkan karena tentu Imam Al-Bukhari dan Qatadah jaraknya ada jaraknya. Tapi Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ya. Beliau langsung menyebutkan qala Qatadah. Kama qala al-musannif rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan di sini qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah. Berkata Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, berkata Imam Qatadah. Tidak disebutkan sanadnya. Wa akhrajahu aidan Abdul Razzaq wa Abdu ibni Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Munzir wal Khatib wa ghairuhu. Athar ini juga disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Abdu ibni Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Wa lafdhuhu, dan lafaz asarnya yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan ulama-ulama yang disebutkan tadi, innama ja'alallahu hadhihi an-nujuma li thalathi khisal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Ja'alaha zinatan lis-sama', Allah jadikan sebagai perhiasan bagi langit.
wa ja'alaha yuhtada biha, sebagai petunjuk, wa ja'ala rujuman lisyayatin, ya, dijadikan oleh Allah ciptakan untuk melempar syaitan. Faman ta'ata fiha ghairu dzalik faqad qala bi ra'yihi, barang siapa yang mengatakan selain dari itu, maka dia telah mengucapkan dengan pendapatnya sendiri, artinya dia tidak menggunakan dalil. Wa akhta'a hadzahu, dan dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari kebaikan. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak miliki ilmunya. Wa inna nasan jahilatun bi amrillah qad ahdatsu fi hadhihi nujum kahanatan, dan orang-orang yang jahil tentang agama Allah, mereka telah membuat, ya, ilmu-ilmu baru berupa perdukunan dari ilmu bintang ini. Dengan mengatakan man a'rasa bi najmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza, barang siapa yang melaksanakan pernikahan di bintang ini dan itu, maka akan terjadi ini dan itu, ya. Sehingga biasanya orang cari bintang yang pas untuk melaksanakan pernikahan atau mencari hari yang pas. Ini semuanya khayalan yang menyebabkan kita mendapatkan kemudaratan karena tidak ada hakikatnya, ya. Tidak ada hakikat dari apa yang disebutkan oleh ahli nujum, begitu juga oleh para dukun. Wa man safara binajmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza, barang siapa yang safar dengan bintang ini, maka akan terjadi ini dan itu, ya. Wa li umri ma min najmin illa yuladu bihi al-ahmar wal aswad wat tawil wal qasir wal hasan wad damim, ya. Padahal tidak ada bintang yang muncul melainkan bertepatan juga dengan lahirnya seseorang, baik dia berwarna putih atau berwarna hitam, tinggi atau pendek, ya, tampan atau tidak, ya. Wa ma ulima hadhihi an-nujum wa ma alima hadhihi an-nujum wa ma ulima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabah wa hadhihi at-ta'ir bi syai'in min hadzal ghaib. Bintang-bintang, kemudian binatang-binatang dan burung-burung, ya, tidak mengetahui perkara gaib ini. Tidak bisa dijadikan sebagai sebab untuk mengetahui perkara gaib, tidak ada kaitannya sama sekali. Walau anna ahadan alimal ghaib, kalau seandainya ada orang yang mengetahui perkara gaib selain Allah, la alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadihi, niscaya perkara gaib itu akan diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Wa asjada lahu malaikatah, ya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada beliau. Wa 'allamahu asma'a kulli syai', ya Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama dari segala sesuatu. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengetahui perkara gaib, maka Nabi Adam paling berhak, karena beliau diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kemudian beliau diajarkan semua nama oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan malaikat sujud kepada beliau. Wal ahadits dhamm at-tanjim wa at-tahdhir minhu katsira, dan hadis yang mencela ilmu nujum dan hadis-hadis yang memperingatkannya sangat banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad ittabasa syu'batan minas sihir. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil bagian dari ilmu sihir. Karena ilmu nujum itu salah satu bagian dari ilmu dari sihir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Tentu ilmu nujum di sini maksudnya ilmu nujum yang mana? Ilmu nujum at-ta'thir, ya, yang diyakini bisa mempengaruhi kejadian yang terjadi di muka bumi ini.
Wa qauluhu, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, mimma akhafu ala ummati at-tasdiq bin nujum. Di antara yang aku khawatirkan atas umatku adalah mereka membenarkan ilmu nujum. Rawahu Ibnu Humaid min wajhain muhtajjan bihi min turuq. Ya. Ini diriwayatkan oleh oleh Abdu Ibnu Humaid dari dua jalan dan beliau berdalil dengannya. Wa nahwihi, dan yang lainnya, dan yang semisal dengannya diriwayatkan dari Ibnu Asakir wa Abi Ya'la wa Ibnu Adi wal Khatib wa hasanahu as-Sayuti. Dan riwayat yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Abi Ya'la dan Ibnu Adi dan Al-Khatib, dan dihasankan oleh Imam as-Sayuti. Wa ghairu dzalika mimma huwa ma'lum, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sudah diketahui. Wa asluhu fil kitab was sunnah katsir. Dan ini hadis-hadis yang semisal dengan ini ada asalnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu sangat banyak. Wa jama'a alaihi as-salafu wal ummah, dan para salaf dan umat semuanya sepakat tentang tidak bolehnya mempelajari ilmu nujum yang termasuk dari sihir ini, atau yang termasuk dari ilmu ta'thir. Wa qawlu Qatadah rahimahullah yadullu ala anna ilma at-tanjim hadha qad hadatha fi asrih fa'awjaba lahu inkaruhu ala man i'taqadahu wa ta'allaqa bih. Dan perkataan Qatadah rahimahullah menunjukkan bahwa ilmu nujum ini sudah terjadi di zaman beliau, sehingga itu menyebabkan beliau mengingkarinya dan mengingkari orang-orang yang berpegang dengannya. Wa hadzal ilmu mimma yunafi at-tauhid wa yuqi'u fi syirk. Dan ilmu seperti ini akan merusak tauhid dan akan menyebabkan orang melakukan kesyirikan. Li'annahu yunsibul hawadits ila ghairi man ahdatsaha wa huwa Allah Ta'ala bi masyiatihi wa iradatihi. Karena ilmu bintang seperti ini dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan. Dia menisbatkan kejadian kepada yang bukan menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbahkan kepada bintang, padahal yang menciptakan apa yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Makanya seperti yang pernah kita sampaikan, ilmu ini menyebabkan orang jatuh kepada syirik rububiyah. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Taimiyah fihi. Qatadah rahimahullah, beliau memakruhkan mempelajari ilmu letak bulan, dan Imam Ibnu Uyainah tidak membolehkan mempelajari letak-letak bulan. Fasalaka maslaka Qatadah saddan lil bab wa hasman lil maddah li'alla yatawassalu ila al mamnu'. Maka Ibnu Uyainah beliau mengikuti Imam Qatadah untuk menutup pintu dan untuk menutup jalan agar orang tidak jatuh kepada ilmu nujum yang dilarang. Wa hadzal qismu min ilmi an-nujum huwa ta'allumu manazil asy-syams wal qamar lil istidlal bidzalika 'ala al-qiblah wa awqati as-salawati wal fusul. Dan ilmu bintang yang berupa mempelajari letak-letak matahari dan bulan yang digunakan untuk mengetahui kiblat dan untuk mengetahui waktu salat dan mengetahui perubahan musim. Wa idza kana hadza karahatu ba'd as-salaf li ilmi at-tasir fa kaifa bi ilmi at-ta'thir. Kalau ini dibenci oleh sebagian salaf, lalu bagaimana dengan ilmu nujum yang dikatakan bisa menciptakan peristiwa atau sesuatu yang terjadi di muka bumi, atau yang dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui perkara gaib? Ya. Kalau ilmu bintang untuk mengetahui
kiblat, mengetahui arah, mengetahui waktu salat, ya, kemudian mengetahui perubahan musim, ini mereka makruhkan. Lalu bagaimana yang kufur? Tentu mereka akan sangat keras mengingkarinya. Qala Al-Khattabi, amma ilmu an-nujum alladhi yudrak min tariq al-musyahadah wal khabar alladhi yu'raf bihi an-nuzul az-zawal wa ta'allama bihi jihat al-qiblah fa innahu ghairu dakhilun fi ma nuhiya anhu. Berkata Imam Al-Khattabi, adapun ilmu nujum yang dengannya orang yang diketahui dengan sesuatu yang nampak, ya, atau yang diketahui dengan kabar dari orang yang mengetahui ilmu ini, yang dengannya orang bisa mengetahui zawal, ya, dan mengetahui arah kiblat, maka ini tidak termasuk dari ilmu nujum yang dilarang. Wadzalika anna ma'rifata rasdil adh-dhill laysa syai'an bi akthar min anna adh-dhilla ma dama mutanaqisan fashamsu ba'du sa'idatun nahwa wasatis sama minal ufuqis syarqi. Ya. Kata beliau di sini, wadhalika, karena ilmu seperti ini, beliau sebutkan contoh, ya, seperti kita mengetahui ilmu untuk mengetahui bayangan matahari, artinya bayangan disebabkan oleh matahari. Ya. Ini tidak mungkin makruh. Mengetahui atau mempelajari bayangan matahari, karena inti dari ilmu ini adalah mengetahui bayangan matahari. Kalau bayangannya mutanaqisan, bayangannya itu semakin berkurang atau semakin pendek, maka dengan demikian kita mengetahui matahari itu terus mengarah ke tengah, ya. Matahari itu mengarah ke tengah, karena kalau semakin matahari itu berada di tengah, maka bayangan kita semakin pendek, ya. Maka kita mengetahui matahari itu mengarah ke tengah, ya. Wa idza akhadha fi ziyadah fasyamsu habitatun min wasatis sama nahwal ufuq al-gharbi. Kalau kemudian bayangan itu semakin bertambah, maka kita mengetahui matahari itu mulai tergelincir mengarah ke arah barat. Ini tidak mungkin dimakruhkan, karena dengan ini kita bisa mengetahui waktu sholat. Kita mempelajari letak matahari dengan melihat bayangan yang ada. Wa hadza ilmun yasihu idrakuhu bil musyahadah. Ilmu seperti ini kita bisa mengetahuinya dengan kita melihat. Illa anna asla hadhihi as-sina'ah qad dabbaruha bima ittakhadhuhu min al-alat allati yastaghni an-nadhir fiha min mura'ati muddatihi wa murasadatihi. Akan tetapi ilmu ini kemudian orang diketahui, kemudian orang membuat alatnya, ya. Kemudian orang membuat alat untuk mengetahui ini, sehingga orang tidak butuh lagi melihat matahari. Tiba-tiba mereka sudah mengetahui matahari itu sudah zawal, sudah tergelincir, ya. Kalau matahari letaknya di sekian, berarti bisa ditunjukkan dengan jam. Jadi tidak perlu lagi kita melihat ke matahari, cukup dengan melihat jam atau alat yang dibuat. Wa amma ma yustadallu bihi minan nujum ala jihatil qiblah fa innaha kawakib rasadaha ahlul khibrah min al-a'imma alladhina la nashukku fi inayatin bi amri ad-din. Adapun bintang yang digunakan untuk mengetahui arah kiblat, maka ini dilakukan dengan melihat, atau ini diketahui dengan melihat bintang yang dilakukan oleh orang yang berpengalaman dari para ulama yang tidak diragukan perhatian mereka terhadap agama. Wa ma'rifatuhum biha, dan tidak diragukan lagi keilmuan mereka tentang ilmu nujum seperti ini. Wa sidquhum fima akhbaru bihi anha, dan kejujuran mereka di dalam mengabarkannya. Mithlu ay yushahidaha bi hadratil Ka'bah wa yushahiduha halal ghaiba anha, seperti mereka menyaksikannya dengan berada di dekat Ka'bah, atau menyaksikannya tatkala mereka jauh dari Ka'bah. Fakana idrakuhum ad-dalalatu minha bil muayanah wa idrakuna dzalika biqabuli khubarihim
mereka mengetahui itu dengan mereka melihat sendiri sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui, dan kita mengetahuinya dengan kabar dari mereka. Idza kanu indana ghairu muttahimin fi dinihim wala muqassirin fi ma'rifatihim. Kalau mereka itu bukan orang yang dicela agamanya dan bukan orang yang sembarangan di dalam mempelajari ilmu nujum tersebut. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini bahwa ilmu tasyir untuk mengetahui kiblat, kemudian mengetahui perubahan musim, ini tidak dilarang karena ini diketahui dengan melihat langsung bintang atau dengan melihat langsung matahari atau dengan melihat langsung bulan, bukan atau tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara gaib seperti di ilmu nujum yang pertama, yaitu ilmu nujum at-ta'thir. Tapi masih ada sisa pembahasan tentang ilmu nujum ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang sisanya ini hanya pelengkap dari apa yang sudah dijelaskan, sehingga nanti tidak terlalu sulit insyaallah untuk memahaminya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan, ya cukup banyak. Apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengkafirkan orang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad karena ada masalah khilafiyah? Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah mengkafirkan orang. Ya. Yang beliau jelaskan bahwa perbuatan itu kufur. Ya. Kalau masalah tawassul ini bukan masalah khilafiyah. Ya. Tawassul bukan masalah khilafiyah. Khilafiyah dalam artian khilafiyah yang diperbolehkan. Ini bukan termasuk khilafiyah yang diperbolehkan, karena jelas tawassul ini tidak dibolehkan. Antara dia jatuh pada syirik kecil atau syirik besar. Maka dalam masalah ini tidak boleh orang berselisih pendapat, dan ini bukan khilaf yang mu'tabar. Apakah benar Ibnu Taimiyah memiliki wirid khusus sebelum subuh dengan membaca Al-Fatihah sebanyak ratusan kali? Wallahu a'lam. Apakah beliau punya wirid seperti itu? Wallahu a'lam. Yang penting kita mengikuti Nabi SAW. Syekhul Islam mempunyai wirid atau tidak, kita ikuti Nabi SAW. Ya. Memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya kebiasaan setelah subuh beliau berzikir dengan zikir yang panjang. Ya, bahkan sampai matahari sampai agak siang. Dan kata murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai saya kasihan dengan beliau saking panjangnya beliau duduk di zikir. Ya. Kalau kita mungkin heran kok bisa zikirnya panjang seperti itu. Kita kan 3 menit 5 menit sudah bubar. Ya. Beda dengan orang alim, dengan orang yang jahil. Sehingga Syekh Ibnu Qayyim bertanya kepadanya, wahai imam, ya, tidakkah engkau cukup dengan zikir kemudian engkau istirahat? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ini adalah gizaku, ini adalah yang menguatkanku. Kalau saya tinggalkan maka hilang kekuatanku. Ya. Apakah melihat telapak tangan dengan mengaitkan bahwa seorang dapat melihat yang gaib, jin, termasuk tatayur? Ini termasuk mengaku mengetahui ilmu gaib, ini kufur. Ya. Bukan tatayur ini. Ya. Dan dia melihat tangan kemudian mengaku mengetahui jin. Jin itu tidak bisa dilihat. Jin itu bisa dilihat kalau dia berwujud seperti binatang misalnya. Ya, seperti ular atau anjing. Kalau wujud asli dari jin tidak bisa kita lihat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin maka tolak kesaksiannya. Afwan, keluar dari pembahasan pertanyaan. Pertanyaan anak, bagaimana kita menyikapi ikhwan-ikhwan yang lama belajar agama merasa sudah baik daripada yang baru ngaji? Karena banyak ana lihat ikhwan kita yang seperti ini. Ya, antum juga jangan cepat memponis.
Ya. Jangan cepat memvonis seperti ini, ya. Jadi berusaha kita jangan cepat saling memvonis, ya. Mengatakan fulan ini dan itu, jangan. Atau ada ikhwat kita, yes. Cari bahasa yang tidak memvonis, karena belum tentu dia merasa lebih baik juga, ya. Karena banyak ana lihat ikhwan kita yang seperti ini, padahal ilmu banyak sekali belum dipelajari. Apakah ilmu yang dipelajari diamalkan? Apakah keluarganya, kerabatnya, lingkungan mendapat manfaat dari ilmu yang dipelajari? Apakah dengan membicarakan keburukan orang hati mereka lega? Apakah setelah mengumbar kekurangan orang hati mereka lega? Apakah dengan menunjuk aib orang dirinya terlihat lebih baik darinya? Ini nasihat ini ikhwan fillah, ya. Ini nasihat, jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang. Sekalipun kita mengetahui orang di bawah kita dari sisi ilmu, bisa jadi dia lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang jahil itu ada 3. Pertama, lam ya'lamil haq, dia tidak mengetahui yang benar, itu jahil. Yang kedua, orang yang meyakini lawan dari kebenaran, ini jahil, jahilnya murakkab, jahil kelas berat. Kemudian yang ketiga, ya'lamil haq wa yukhalifuhu, dia mengetahui yang benar tapi dia menyelisihinya, ini jahil juga, ya. Jadi tidak berhak kita menganggap diri kita lebih baik, ya. Man qala annahu alim fa huwa jahil, barang siapa yang mengatakan dirinya alim, lebih mengetahui, maka dia lebih jahil, lebih bodoh. Kalau kita merasa lebih baik, ini masuk ke perkara yang lebih bahaya lagi, ujub, takabbur. Bahkan kepada orang yang melakukan maksiat pun kita tidak boleh mencelanya dan merasa kita lebih baik. Karena bisa jadi sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, bisa jadi dia di malam hari menangis bertaubat kepada Allah sehingga dia mulia di sisi Allah. Sementara kita ujub dengan ibadah-ibadah kita sehingga kita sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan. Ilmu menjadikan kita tawadhu. Dan apakah kita tahu apa hakikat tawadhu yang disebutkan oleh sebagian salaf? Tawadhu yang sebenarnya adalah kita keluar rumah dan kita menganggap orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Ini tawadhu yang sebenarnya. Kita keluar rumah dan kita melihat semua orang yang di hadapan kita lebih baik daripada kita, lebih mulia dari kita. Ketika bertemu dengan anak kecil, dia mengatakan dia baru lahir, atau dia lebih kecil, dosanya lebih sedikit dari saya dosanya lebih banyak. Ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia kebaikannya lebih banyak karena saya usianya lebih kecil. Ketika dia berbuat baik kepada orang, dia mengatakan ini bukan semata-mata karena saya orang yang baik, tapi dialah berhak diperlakukan dengan baik. Ketika ada orang berbuat baik kepada dia, bukan karena saya yang berhak diperlakukan baik, tapi karena dia termasuk orang yang baik. Jadi kalau ilmu ini tidak menjadikan kita takut kepada Allah, ya. Kalau ilmu ini tidak bisa menjadikan kita pandai melihat aib kita, tapi pandai melihat aib orang lain, maka hendaknya kita mengoreksi diri kita. Berarti ada yang salah, mungkin niat kita yang salah, ya. Jadi hati-hati ikhwani fiddin, tidak boleh kita meremehkan orang sekalipun dia baru ngaji, ya. Bisa jadi dia baru taubat sehingga dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita bersikap seperti ini, ya. Dan kita kalau membicarakan aib orang, ini jahil kita. Karena setiap orang yang berbuat maksiat itu jahil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Taubat itu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan karena jahil. Jadi ulama mengatakan semua orang yang berbuat maksiat itu jahil. Ini maksiat besar dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan inilah maksiatnya orang-orang yang baik, kata beliau. Maksiatnya orang-orang yang soleh. Mereka sangat takut dari zina.
Mereka sangat takut dari dosa-dosa besar, tapi kurang menjaga lisan, kurang menjaga hatinya kepada saudara-saudaranya. Maka hati-hati ya ikhwan fillah. Hendaknya kita terus muhasabah. Kita belajar ini bukan untuk orang, kita belajar ini untuk diri kita pertama. Dan kalau tujuannya untuk menasihati, maka ingat, nasihat itu sangat tipis perbedaannya dengan mencela. Kalau tujuan kita menyebut kesalahan orang itu untuk menampakkan kesalahannya di hadapan orang lain, maka ini celaan. Atau untuk menampakkan kekurangannya, maka ini celaan. Tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki, maka ini nasihat. Sangat tipis perbedaannya. Maka kita harus hati-hati. Semoga Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita taufik semuanya. Apabila ada keluarga yang masih meyakini ada hari baik, ada hari yang buruk, namun kita tidak menjelaskannya karena tidak mau ribut, apakah kita ikut berdosa? Kalau tidak mau menjelaskannya ini berdosa. Tapi kita tidak menjelaskannya karena kita tidak mampu. Maka Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau ada orang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' bi lisanihi. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Ya, mungkin ada pertimbangan, ya, bukan semata-mata karena dia tidak mau ribut, tapi bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar pada dirinya, maka dia ingkari dengan hatinya. Dan syarat mengingkari dengan hati itu dua. Pertama, membenci perbuatan itu. Yang kedua, berniat untuk mengubahnya suatu saat nanti kalau diberikan kesempatan atau kalau ada kesempatan. Apakah menempel arloji di tembok masjid merupakan perkara bid'ah? Karena bagi sebagian kita belum afdal kalau belum menoleh arloji di masjid, walaupun kita pakai arloji di kanan kiri lengan kita. Ini tidak termasuk bid'ah. Ya. Ini untuk memudahkan orang melihat waktu. Apakah tetap membaca basmalah ketika wudu di WC? Kalau berwudu di WC, bacalah bismillah. Bukan basmalah ya, baca bismillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bismillah, cukup bismillah. Cukup membaca bismillah di luar WC, ya, agar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Walaupun ada sebagian masyayikh yang mengatakan bahwa WC kita sekarang ini bukan termasuk WC yang dilarang untuk berzikir di dalamnya. Karena WC zaman dahulu itu kotorannya menetap di permukaan. Kalau sekarang begitu disiram hilang. Bahkan ada sebagian WC itu kayak hotel. Ya. Sehingga sebagian masyayikh mengatakan ini tidak berlaku hukum WC di dalamnya. Karena begitu disiram hilang dia. Ya, hanya sekedar ada air. Sehingga dengan penjelasan seperti ini boleh mengucapkan bismillah. Tapi sebaiknya sebelum masuk WC baca bismillah terlebih dahulu. Ya, waktu kita sudah habis. Afwan, tidak bisa kita baca sisa dari pertanyaan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم